Shalom puji Tuhan, selamat hari Minggu. Di awal bulan November ini, kembali kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Dan untuk ibadah pada minggu ini akan dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus. Marilah kita siapkan untuk perlengkapan perjamuan juga Bapak Ibu. Dan saat ini, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita berdoa. Segala puji syukur kami datang kepadamu Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat semua berkat kemurahan-Mu bagi kami. Nafas hidup masih Engkau berikan sampai detik ini bagi kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan Engkau berikan bagi kami. Dan saatnya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, untuk beribadah, layakkan kami semua Tuhan, untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, datang kepadamu. Ini menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Marilah dengan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku, kita akan pujian ini. Ku dapat
Sudah tanggal 1 November 2020, di bulan yang baru ini kita diberikan anugerah kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita dapat beribadah bersama-sama pada saat ini. Setelah kita memuji-muji Tuhan, menyembah Dia, saatnya kita mau teduhkan jiwa kita. Kita mau taruh pikiran dan hati kita di bawah pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus, serta biarlah hati kita terpaut dalam seluruh kebenaran yang dituntun oleh Roh-Nya yang kudus. Mari saatnya saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur hanya oleh kemurahan Tuhan kami ada dalam keadaan yang sehat, dan saat ini kami bersama-sama beribadah, dan kami ingin meneduhkan jiwa kami untuk Engkau mengajar setiap kami melalui perkataan firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, yang terus menyatakan kesalahan yang ada dalam hidup kami, serta memperbaiki kelakuan kami untuk kami menerima seluruh kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh layak dan dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus kuasai kami, khususnya abdi-Mu ini, sehingga hanya kebenaran firman Tuhanlah yang boleh terimpartasi dan menguasai setiap hati dan pikiran Bapak Ibu dan seluruh umat Tuhan yang beribadah bersama-sama kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih melanjutkan kisah para rasul, dan saatnya hari ini kisah para rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan 21 kita akan belajar bersama-sama, dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di dalam perjalanan, dan dimanapun saudara berada. Tetap percaya kita semua ada dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kuasanya tetap bekerja, kasih-Nya meliputi kita, dan seluruh kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap kita. Haleluya. Kisah para Rasul 15 ayat pertama sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Sidang di Yerusalem, dan kami GPI Manado memberikan tema ibadah pada hari ini, keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh umat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh umat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Tuhan memilih aku dari antara kamu,
supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Tuhan dengan meletakkan pada tekuk murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah rubuh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang hidup di dalamnya dan terus melakukannya dengan gentar dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang disediakan oleh Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus diberikan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ini bukan hanya untuk bangsa atau orang-orang Yahudi saja, tetapi Tuhan memanggil bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi atau non-Yahudi untuk menjadi pengikut Yesus. Dan hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh mengikut Yesus, percaya pada Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dari ayat yang pertama, kita membaca bahwa ada golongan yang terpisah, ada dua pendapat, di mana yang satu golongan mengusulkan untuk disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa bila seseorang ingin memperoleh keselamatan. Ini merupakan satu upacara yang dilakukan oleh adat istiadat orang Yahudi, dan ini bagi bangsa Yahudi harus dilakukan dan dianggap seseorang yang mengikuti Yesus dapat sah setelah dia disunat. Tetapi Kristus sendiri mengajarkan kepada kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pertanyaannya saat ini adalah, kalau pendapat golongan ini bahwa setiap orang Yahudi dan di luar daripada Yahudi harus menerima pertobatan dahulu menjadi Yahudi karena dianggap Mesias itu orang Yahudi,
maka keselamatan itu milik orang Yahudi, maka di luar daripada Yahudi harus menerima pertobatan dengan melalui sunat baru diselamatkan. Maka ada satu pertanyaan, keselamatan itu hasil dari melaksanakan hukum Musa atau kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus? Ini satu pertanyaan yang besar. Dan keselamatan itu sendiri berbagai macam pengajaran, dan hari ini kita mau sungguh-sungguh menerima keselamatan yang datang dari kasih karunia yang menurut firman Tuhan yang benar, yang murni, yang diajarkan kepada kita melalui kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8. Di sana dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Bapak Ibu, ada golongan yang mengajarkan bahwa keselamatan harus diperjuangkan dengan melakukan atau usaha untuk berbuat baik. Ini humanisme. Karena mengapa saya katakan ini bukannya utuh yang diajarkan oleh Yesus, karena firman Tuhan jelas katakan bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Tuhan yang berusaha, Tuhan yang dengan sabar menantikan seseorang untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, mengalami pertobatan, lalu menerima proses untuk dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, sehingga dia tunduk kepada pemikiran yang terdapat di dalam Yesus Kristus, dan diikat perasaannya yang ada di dalam perasaan Kristus Yesus, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan dan sempurna menurut Tuhan. Dan itulah yang dia kerjakan. Sehingga usaha berbuat baik bukan karena manusia itu, tetapi memang Tuhan yang mengerjakan di dalam diri seseorang, sehingga dia melakukan yang baik menurut pandangan, menurut kacamata daripada Tuhan sendiri. Karena manusia berbuat baik itu sangat relatif sifatnya. Tetapi Tuhan yang adalah sumber dari kesucian dan kebenaran itulah memiliki kebenaran dan perbuatan baik yang murni. Itu yang harusnya hidup di dalam setiap orang percaya yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 21 berkata, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya segala aturan-aturan yang dahulu diterima oleh hukum Musa disempurnakan di dalam Yesus Kristus ketika Kristus telah mati di atas kayu salib, memberikan darahnya untuk mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita yang harusnya kita menerima kematian, tetapi kita memperoleh kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bukan hukum Taurat ditiadakan, tapi hanya di dalam Yesus Kristus hukum itu sempurna adanya. Dan karena kesempurnaan itu hanya pada Yesus, maka orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang taat kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dialah yang bisa mengerti, mengenal kebenaran yang mutlak itu. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini merupakan kasih karunia yang dahsyat buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu Galatia 5 ayat 4 juga katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh karena itu, hukum kasih itulah yang harus bekerja di dalam kita, sehingga karunia
yang Tuhan berikan kepada kita boleh terus menghidupi kita di dalam hidup keseharian, agar kita tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa, ini dahsyat, inilah kemurahan Tuhan, inilah belas kasih Tuhan kepada setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ayat yang kedua, tadi kita sama-sama membaca, jelas ya, mengapa Paulus dan Barnabas melawan pandangan orang Yahudi bahwa setiap orang harus dijadikan petobat Yahudi terlebih dahulu. Karena dia yakin yang dia terima dari Yesus, keselamatan adalah karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan saja. Kalau begitu, kasih karunia itu apa sih? Ya, kita bertanya hari ini. Saya punya gambaran bahwa kasih karunia itu seperti perbuatan seorang atasan terhadap bawahannya, di mana dia memberikan perbuatan yang luar biasa, kebaikan yang diberikan kepada bawahannya, yang semestinya bawahannya tidak pantas untuk menerimanya. Dan atasan Bapak Ibu Saudara, atasan saya hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita percaya bahwa kasih karunia buat setiap kita adalah menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang memungkinkan setiap orang percaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal itu. Sehingga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hidup kita yang kita jaga, lalu kita menyendiri, kita tidak melakukan apa-apa, atau kita tidak menjahati orang, kemudian kita di gunung, lalu kita berdoa, bersemedi, dan itu kita selamat. Tidak. Justru kita harus mengimpartasikan kasih Tuhan untuk bersama-sama orang-orang kudusnya, bagaimana kita belajar mengasihi sesama, menerima sesama, dan tidak membeda-bedakan orang yang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Seperti Yesus, dia menerima siapapun keadaan saudara, bagaimanapun dosa yang pernah saudara kerjakan, bagaimanapun hati Tuhan yang pernah disakiti oleh saudara dan saya, tetapi dia tetap menunggu, menantikan berbaliknya setiap kita untuk mengalami pertobatan dan datang pada Tuhan menerima pengampunan, sehingga kita boleh menerima kasih karunia untuk diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, dan ayat-ayat ini ayat-ayat yang luar biasa, di mana kita disadarkan ya melalui roh kita di dalam pemikiran yang ditundukkan kepada pemikiran Kristus, bahwa kasih karunia ini mempunyai dampak, bekerja yang luar biasa dalam kita. Sehingga yang pertama, saya mencatat, oleh kasih karunia kita diundang oleh Tuhan Yesus menjadi keluarga kerajaan surga. Wow, dahsyat. Memang kita hidup di bumi, tetapi karena undangan ini undangan istimewa, undangan yang sangat indah buat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan anggap remeh, jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan, kesempatan dan waktu ini yang Tuhan berikan di dalam sisa hidup Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Mari kita sambut. Dia mengundang Bapak Ibu oleh karena kasih karunia-Nya menjadi keluarga kerajaan surga. Di ayat 3 kita dapatkan, di sini kita menemukan suatu kisah yang indah. Kenapa? Karena mereka orang-orang di Venesia dan Samaria, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memenangkan banyak jiwa, ya, sehingga mereka mendengar berita ini
mereka sungguh bergembira. Karena sebelumnya mereka juga dianggap orang yang terhina, orang yang tidak dimanusiakan, orang yang tidak diakui, bangsa yang dilecehkan oleh orang Yahudi. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saatnya dan waktunya Tuhan mengangkat mereka, karena Samaria menerima Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya, sehingga mereka menjadi warga kerajaan sorga. 1 Yohanes 3 ayat 1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Memang kita adalah anak Tuhan. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi dengan tegas Yesus berkata, memang dunia tidak mengenal Yesus. Oleh karena itu, masuklah, terima undangan yang khusus ini buat Bapak Ibu Saudara untuk menjadi keluarga kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mari sambutlah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang kelima, orang Farisi ini tetap dengan tegas, sama seperti ayat yang pertama, menyatakan bahwa non-Yahudi harus disunat dan dijadikan petobat ke dalam agama Yahudi terlebih dahulu. Tapi kasih karunia yang kedua ini melahirkan apa? Melahirkan kuasa, melahirkan otoritas. Sehingga kita saudara mempunyai, harus orang-orang yang hidup dalam Kristus punya kuasa, punya otoritas yang diberikan kepada Bapak Ibu, karena di dalam kita hidup roh Tuhan yang dahsyat, roh Tuhan yang berkuasa, roh Tuhan yang memberikan keselamatan itu sendiri. Maka ayat 6 dan 7 dikatakan Petrus saat itu, saya percaya itu karena kuasa dari Tuhan, Petrus berdiri menyatakan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa penerimaan bangsa-bangsa kafir itu dilakukan oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang diberikan dengan jelas dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menerima mereka. Maka tidak ada seorang pun yang berhak mempertanyakan status orang diselamatkan di dalam Tuhan hanya karena mereka tidak bersunat. Roma 12 ayat 3 berkata begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, kita diingatkan pada Abraham. Abraham bukan karena dia melakukan hal yang baik, tetapi oleh karena iman, ia boleh dipilih dan dimenangkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, menjadi bapa rohani bagi seluruh bangsa, bagi seluruh kita hari ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca dari Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi bukan karena siapa Abraham, tapi Abraham percaya dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Saat itu Abraham sungguh-sungguh menerima kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu jangan kita berpikir begitu rupa ketika berjumpa dengan orang, mulai kita menilai, mulai kita menghakimi orang lain, kita melihat dari lahiriahnya, kemudian kita sambung-sambungkan apakah dia bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Itu hanya kasih karunia Tuhan, itu hanya haknya Tuhan. Kita tidak tahu pada akhir daripada hidup kita masing-masing
Jikalau kita tidak tetap setia kepada Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Oleh karena itu, jaga setiap hati kita. Haleluya. Ayat 8 dan 9 kita belajar bahwa di sini dikatakan, dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Kita diingatkan di dalam Kisah Para Rasul sebelumnya tentang Kornelius. Oleh karena itu, kasih karunia melahirkan keselamatan itu sendiri. Tuhanlah yang menaruh dan Tuhanlah yang mengurapi setiap orang sehingga orang itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Kornelius bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Kornelius adalah orang non-Yahudi. Tetapi ketika Tuhan memberikan, mengaruniakan, mengurapi Kornelius dengan kepenuhan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak membedakan suku mana, dari mana asalnya, tapi Tuhan melihat hati setiap orang. Demikian juga Kornelius yang begitu tekun, yang begitu setia, yang begitu takut pada Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga dia dan seisi rumahnya selalu datang memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sungguh melihat hati Kornelius dan seisi rumahnya. Itulah yang diperhitungkan Tuhan, sehingga mereka akhirnya menerima kasih karunia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hati orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, biarlah ini juga bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara, dalam diri saya, sehingga kita, saya pribadi, mengajak seluruh seisi rumah untuk benar-benar memiliki hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, dan hati yang senantiasa ingin mempersembahkan seluruh yang kita miliki yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ini kasih karunia. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Tidak semua orang dapat menikmati kesukaan Tuhan ketika kita dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Kornelius dapat menikmati betapa dia menikmati Tuhan yang bersuka oleh karena apa yang dipersembahkannya. Oh, ini luar biasa. Marilah kita juga boleh menikmati Tuhan, dan kasih karunia ini kita pergunakan dengan tepat dan benar. Haleluya. Pak Ibu, kita diingatkan di dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak orang, kenapa Nuh yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Ini karena kasih karunia Tuhan semata. Sehingga Nuh dan keluarga boleh dimenangkan, diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh taat kepada setiap perintah dan kehendak Tuhan dengan tepat dia laksanakan. Oleh karena itu, iman adalah penurutan atas seluruh kehendak Tuhan untuk kita mau dengan rela melaksanakannya. Mari Bapak Ibu, jadilah Nuh di masa saat ini untuk mau peka, belajar, bersekutu, dekat hubungan dengan Tuhan, sehingga kita menerima kasih karunia, mendengar suara hati Tuhan di dalam hati nurani kita, untuk kita sanggup dengan tepat melaksanakan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Disitulah kita menerima euforia, kemenangan, sukacita,
damai sejahtera walaupun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai. Nuh, dia harus kerja keras susah payah untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia membuat bahtera yang begitu besar sesuai dengan ukuran yang Tuhan minta. Semua orang berpikir ini tidak waras, tetapi buat Nuh tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, maka semua terlaksana. Dan dengan iman dia lakukan itu, dengan setia dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan yang menjadi bagiannya, sehingga dia dapat melihat bagaimana di tengah-tengah air bah masalah yang luar biasa, dia tetap tinggal di dalam perteduhan, di dalam kasih karunia, di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini begitu banyak masalah, dampak yang dirasakan dari COVID-19. Tapi marilah kita tinggal tenang di dalam bahteranya Tuhan. Melalui apa yang Tuhan harus ingin kita kerjakan, kerjakanlah. Walaupun itu harus kita kerjakan dengan penuh keringat. Tapi di sana Tuhan membela kita, menjaga memelihara kita bersama seisi rumah, agar kita tidak goyah, agar kita tetap tinggal tenang dan teduh di dalam pelukan kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 5 katakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ayat 14 dan ayat 15 ini kita dapatkan bahwa yang keempat, kasih karunia menghadirkan kita untuk bisa dapat dipercaya dan dilayakkan. Haleluya. Saudara, kita dilayakkan dan mendapat kepercayaan itu tidak mudah. Itu kasih karunia saja. Bukan hasil usaha kita sampai saya layak ya karena saya sudah menerima persembahan besar di gereja saya. Oh, karena saya sudah aktif di gereja saya, maka saya layak, saya pantas. Tuhan sudah saya senangkan. Belum tentu. Tuhan yang melihat. Tuhan yang memutuskan. Oleh karena itu, hanya oleh kasih karunia kita dapat dilayakkan dan kita diberikan kepercayaan. Efesus 3 ayat 8 katakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita dipakai untuk menceritakan dan bersaksi bagaimana Tuhan memelihara, menjaga kita, bagaimana Tuhan membawa kita memulihkan kesehatan kita, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan walaupun ada di dalam kesakitan, di dalam kelemahan tubuh, bagaimana cara Tuhan menghibur kita ketika kita dalam keadaan pedih, perih, menderita. Bagaimana cara Tuhan membuat kita memiliki pengharapan di dalam Dia ketika kita ada dalam ketakutan dan kecemasan. Itu kasih karunia. Mungkin saudara pernah berpikir, dulu saya pernah mengalami masalah yang saya nggak bisa hadapi. Tetapi luar biasa, hari ini saya boleh ada. Hari ini saya tetap memanggil Dia Yesus sebagai Tuhan yang baik, rahmat baik dalam hidup saya. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu, tetapi itu semata-mata oleh karena kemurahan kasih dan belas kasih Tuhan kepada kita. Ini luar biasa. Mari kita boleh bersyukur. Mari kita sambut Tuhan kita yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan api yang menyala-nyala untuk tetap kita teguh beriman kepadanya. Apapun yang kita hadapi,
percayalah, Yesus jawaban kita, Yesus pengharapan kita, Yesus kekuatan kita. Dia yang akan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini. Datanglah Bapak, Ibu kepadanya. Katakan semua apa yang menjadi isi hati kita. Karena dia katakan, datanglah, ketuklah, pintu akan kubukakan. Bapak, Ibu, pintu hati kita yang harus dibuka untuk dapat menerima kasih karunia. Dalam seluruh proses kehidupan, mungkin kita bilang gak tahan, tetapi buktinya kita bisa melewati semua itu. Dan itu karena karya Tuhan dalam diri saudara dan saya. Yang kelima, oleh kasih karunia kita diberi kemampuan. Ini luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 19 katakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Saudara, kita kadang-kala bukan kesalahan kita dihakimi, difitnah, ya, kita dijolimi kata orang, ya. Dan kita sering bertanya, kenapa saya? Lalu maksudnya orang lain yang harus menerima? No. Ini menjadi satu bagian yang Tuhan percayakan kepada kita walaupun kita tidak harus menanggungnya. Kita mungkin diledek, kita dilecehkan, kita sudah berbuat yang maksimal, yang apa yang Tuhan kehendaki, tiba-tiba terjadi masalah. Tapi saya mau katakan sebagai pelayan Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan yang membelamu, Tuhan yang akan membawamu, Tuhan yang akan mengangkatmu. Jangan goyah, jangan gelisah. Engkau pasti mencapai yang Tuhan sedang sediakan bagimu di depan sana yang dahsyat. Sehingga engkau akan dimuliakan. Dan orang yang menghakimi, orang yang menjahatimu, dia akan melihat dan menjadi gentar takut akan Tuhan yang engkau sembah itu. Haleluya saudara. Bapak Ibu, 1 Korintus 3 ayat 10 katakan, sesuai kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu saudara, firman telah disampaikan. Bapak Ibu telah menerima dan mendengar bagaimana kasih karunia itu bekerja dalam diri setiap orang yang percaya. Dan hari ini berjaga-jaga agar kita membangun di atas dasar yang benar. Dan apa yang dibangun, kita harus memperhatikannya dengan seksama, sehingga tidak menjadi sia-sia sebagai pengiring Yesus selama kita hidup. Marilah kita bertanggung jawab untuk meletakkan dan membangun yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, agar sungguh-sungguh kita menerima kemampuan untuk itu. Yang keenam, kasih karunia memberi kekuatan rohani. Ini luar biasa. Tadi saya sudah katakan ya, kita menerima masalah, tetapi 2 tahun kemudian kita melihat, oh seperti ini. Oh Tuhan punya rencana yang indah ya. Dulu 2 tahun yang lalu saya tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Kemudian 2 tahun itu kita mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Itu kasih karunia dari Tuhan. Bukan usaha kita mendewasakan rohani. Bapak Ibu bukan orang yang setiap hari ada di gereja rohaninya bertumbuh, no. Tetapi pada saat orang itu menerima sekolah yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya, dan dia mau belajar. Belajar itu tidak enak saudara. Belajar itu perlu waktu. Belajar itu perlu effort, perlu semangat, perlu memberikan diri, duduk belajar, kemudian kita mengerti. Dan apa yang terpenting, bagaimana mempraktikkan
mempraktekannya. Kalau seorang dokter belajar 5 tahun, ada yang 7 tahun, kemudian dia tidak tahu praktek, suntik salah suntik sudah. Ya, mau suntik di mana dia salah, obat salah. Ya, bukan sembuh sudah, langsung menuju ke rumah Bapa. Demikian juga anak-anak Tuhan dididik oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang memiliki kerajaan surga. Ini di dalam sekolah, dalam kehidupannya, hari lepas hari, di sanalah kasih karunia membawa orang itu untuk bertumbuh dalam rohani dan memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Bukan kekuatan tubuh, ya, otot-ototnya jadi kuat, tetapi otot iman, otot rohani itu yang harus semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Latihlah otot imanmu, latihlah otot rohanimu. Bagaimana? Untuk latih, untuk mengerjakan setiap firman itu. Maka kau akan menerima kasih karunia Tuhan yang dahsyat di sana. 1 Korintus 15 ayat 10 katakan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah bagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Bapak Ibu, kita telah mendapatkan dari 1 Korintus 15 ayat 10 ini. Berarti yang ketujuh, kasih karunia itu memberi kesanggupan untuk kerja keras. Sekali lagi, karunia memberi kesanggupan untuk kita kerja keras. Oleh karena itu, mari khususnya remaja saya mau undang, pemuda, kerja keras. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak surga yang ada di bumi ini untuk meninggikan memuliakan nama Tuhan. Jangan malas. Malas itu adalah kejahatan, bagian dari iblis yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ayo bangun, kerja keras, kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam kuliah kita, di mana kita diberikan karunia. Kembangkan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Hasil yang dahsyat yang tidak bisa dikerjakan oleh orang dunia. Harusnya kita malu kalau orang dunia itu lebih berhasil daripada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saya mengundang setiap anak-anak Tuhan bangkit, minta hikmah, dekatkan diri dengan Tuhan. Karena kasih karunia itu milik kita yang Tuhan sudah janjikan. Ambil, rebut itu. Jangan sampai direbut oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari, dan Bapak Ibu, jangan kita diam saja. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebagai ibu rumah tangga, kerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai suami, kerjakan sebagai imam. Kerjakan sebagai suami, kerjakan sebagai bapak bagi anak-anakmu sehingga engkau menjadi teladan. Imam yang sanggup memberkati istri dan anak-anak. Imam yang sanggup mendoakan istri dan anak-anak. Imam yang sanggup menjadi teladan. Karena harusnya setiap imam memiliki otoritas dan gambar Tuhan yang utuh di dalamnya. Saya mengundang untuk setiap kita, mari kita kerja keras. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Kita masih sampai saat ini kita bicara tentang kasih karunia. Dan yang ke-8, ya, kalau tadi kasih karunia ada 7, ya, yang terakhir adalah kerja keras. Yang ke-8, kasih karunia menuntun kita dalam kebenaran dan kasih. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita sanggup melakukan kehendak Tuhan, itu bukan karena mau kita. Siapa sih manusia yang mau taat? Tuhan katakan tidak seorang pun yang benar. Tuhan tidak pernah menemukan seorang pun yang benar. Tetapi manusia cenderung untuk berbuat jahat. Oleh karena itu hanya kasih
kasih karunia yang datang dari Yesus Kristus saja kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kasih. Oh puji Tuhan, haleluya. 2 Yohanes 1 ayat 3 katakan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan Yesus Kristus anak Tuhan yang tunggal, yang akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Sehingga hanya karena kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita berkata, oh semua orang gak benar, saya ini paling yang benar lah, tiap hari sudah berdoa, tiap hari sudah baca kitab suci, oh saya sudah melayani, saya sudah ada bekerja di rumah Tuhan. No, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus memang kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena semua itu lalu kita menerima kasih karunia hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus itu. Kasih itu adalah Yesus Kristus itu. Sehingga kalau engkau tidak menghidupi firman, maka kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, hanya kasih karunia yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran berarti kita tahu bagaimana kita hidup dalam kekudusan, bagaimana kita tidak mempermalukan Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kesetiaan, bagaimana tingkah laku kita untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan, bagaimana kita dalam kesucian hidup dan seluruh perbuatan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun sebagai pelayan Tuhan, kita tidak sanggup mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak sanggup kita katakan oleh karena doa saya orang itu sembuh. No, segalanya kita tidak miliki. Kasih karunia Tuhanlah yang menghadirkan kuasa kebenaran itu untuk mengerjakan segala sesuatu hal di luar daripada kemampuan manusia, supranatural. Disitulah Roh Tuhan yang bekerja. Itu kasih karunia semata, bukan hasil usaha kita atau hebat gagah kita. Yang ke-9, ini yang terakhir, kasih karunia melahirkan kesetiaan dan konsistensi. Ya, ini boleh kita dapati di dalam ayat yang 21, ya, di mana ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, kita kerja keras ya, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, harus taat ya. Jangan kita memakan makanan yang sudah dipersembahkan. Seringkali adat istiadat ya, apalagi orang-orang Tionghoa ya, suka memasak lalu taruh di kuburan, habis itu dimakan ya. Jangan memakan yang sudah dipersembahkan berhala-berhala atau di meja-meja abu ya, dari percabulan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah ya. Saya tidak tahu, masih banyak adat istiadat juga yang memasak dengan darah binatang ya, bahkan darah yang segar aja bisa diminum. Oh, mulai hari ini bertobat ya, karena kita mau sehat. Kembali Tuhan bilang biji-bijian, sayur ya, biarlah kita memakan yang Tuhan juga minta untuk kita hidup sehat, sehingga kita efektif dalam melaksanakan tugas panggilan kita selama kita hidup di dunia untuk memuliakan Tuhan. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah saudara, Kisah Rasul 13 ayat 43 katakan, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya tetap bertekun, tetap konsisten. Jangan hari ini datang pada Tuhan, suka berdoa, suka baca karena ada masalah. Begitu masalah itu selesai, lagi bersuka cita, kita lupa semua. Saudara,
Tuhan sedang menilai setiap Bapak, Ibu, dan saya. Para malaikat yang diutus menjagai Bapak, Ibu, dan saya mencatat semua apa yang kita kerjakan. Biarlah kita kerjakan dengan setia. Dan hanya kasih karunia yang sanggup membawa kita tetap setia dengan perkara yang kecil, sehingga kita dapat dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar, sehingga kita sanggup diberikan kuasa untuk melakukan yang jauh lebih banyak dari apa yang pernah Tuhan kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Konsistenlah saudara. Kalau di hari-hari saudara-saudara bangun datang pada Tuhan, konsistenlah. Kalau saudara hari ini dipercaya untuk melayani, konsistenlah sampai waktu Tuhan yang menentukan kemana, bagaimana, lalu apa yang harus saudara lakukan selanjutnya. Haleluya. Saya akan berikan kesimpulan pada akhirnya dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 15 ayat pertama sampai 21 ini. Bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang diperoleh oleh iman, bukan karena usaha atau perbuatan baik, sehingga akan berdampak mengubah orang untuk percaya dan dimampukan dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, dan orang yang percaya itu menjadi semakin disempurnakan seperti Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada perjamuan kudus. Mari. Namun sebelum kita laksanakan perjamuan kudus, saya mohon Bapak Ibu untuk persiapkan anggur dan roti. Kalau Bapak Ibu tidak ada anggur, boleh digantikan dengan teh atau sirup. Roti boleh diganti dengan biskuit, ya, atau roti kecil biasa. Jangan menjadi satu halangan, menjadi sulit. Tetapi ini benar-benar oleh kasih karunia Tuhan kita boleh melaksanakan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Dan bukan secara materi yang Tuhan lihat, tetapi hati pikiran kita yang sungguh-sungguh mengakui akan korban karya salib Tuhan di atas Golgota yang telah menghapus dosa kita sehingga melayakkan kita untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan satu buah pujian berikut ini. Setelah kita mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian, saya percaya Bapak Ibu telah menyiapkan roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Namun sebelumnya, saya sebagai pelayan Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Yesus, untuk dilayakkan, dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu,
Abdi memohon kepadamu, tiliklah setiap batin hati kami. Jikalau Engkau temui ada hati yang begitu pekat, hitam, oleh karena kebencian, oleh karena kepahitan, oleh karena amarah, kiranya Tuhan Engkau memberikan belas kasihan-Mu untuk Engkau hapuskan segala dosa-dosa setiap kami. Bapak Ibu Saudara, jikalau hatimu masih penuh dengan amarah, jikalau ada kebencian dan kedengkian, ada iri hati dan cemburu, dan engkau belum membereskannya, maka biarlah pada saat ini engkau berdoa masing-masing di hadapan Tuhan untuk minta belas kasih dan pengampunan, seraya engkau melepaskan pengampunan dan kasih kepada setiap orang yang telah melukai hatimu dan telah membuat engkau tidak nyaman dan kehilangan damai sejahtera. Mari saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita datang di hadapan Tuhan dan membereskannya. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau yang melirik setiap hati, dan Tuhan Yesus, Engkau yang telah mendengar jeritan hati setiap anak-anak-Mu yang saat ini siap mengikuti ibadah, mengikuti perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Abdi-Mu percaya mereka telah memohon ampun dan bertobat, dan mereka minta belas kasihan Tuhan. Dan saat ini biarlah kasih dan pengampunan Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada, sehingga mereka Tuhan dilayakkan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dan kami ada dalam hadirat Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Yesus, mengampuni segala dosa kami, dan kami diberikan kuasa, gairah di dalam Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup dan dalam proses Tuhan untuk dilahirkan kembali, sehingga kami menerima kasih yang sempurna untuk menerima keselamatan kekal. Dalam nama Yesus, Abdi-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkatlah roti di tangan kanan kita, arahkan hati kita, teduhkan jiwa kita, dan dengarlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau mengaku bahwa ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi dosa kita, sehingga saat kita menerimanya, kita menyatu dengan Yesus Kristus dalam seluruh keinginan dan kehendaknya untuk menerima kasih karunia keselamatan, sehingga kita hidup di dalam pembaharuan oleh darah dan tubuh Yesus. Jikalau engkau percaya sebagai pelayan Tuhan, saya mengundang setiap kita, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kanan kita, arahkan hati kita dan pikiran kita sebagai lambang dari darah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus, dan dengarlah firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukankah darah Yesus inilah yang menyucikan seluruh dosa-dosa kita? Sehingga kita percaya darah ini yang mengalir dalam setiap nadi kita, menyatukan kita dengan seluruh kehendak Tuhan untuk menerima kasih karunia, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Jikalau engkau percaya, sebagai pelayan Tuhan, saya mengundang setiap kita, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena belas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh karena darah-Mu Tuhan, kami menerima dan kami boleh dilayangkan untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayan-Mu ini Tuhan menyerahkan seluruh jiwa daripada umat Tuhan yang saat ini bersama-sama menerima tubuh dan darah-Mu dalam ibadah perjamuan kudus. Untuk mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa, Engkau yang memberikan mereka semangat untuk bekerja keras, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan, Engkau yang memberikan mereka Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan dan konsisten sebagai pengiring Yesus. Sehingga Engkau yang mempertumbuhkan iman rohani mereka dan memberikan kekuatan rohani agar mereka mampu Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan, dipakai sebagai alat di tangannya Tuhan untuk memberitakan kabar baik serta berita keselamatan di dalam Yesus Kristus saja. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih segala kebaikan Tuhan dan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang sungguh berharga untuk kami kelola, untuk kami isi dengan hal-hal yang sungguh berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Abdi-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun yang saat ini telah beribadah bersama kami. Dan Engkau yang memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, studi mereka yang masih sekolah, juga setiap apa yang menjadi cita-cita mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi setiap kami dan kuasa darah Yesus Kristus. Tubuh kami Tuhan, kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, sehingga dimanapun kami berada, kami kerjakan untuk Tuhan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati Tuhan provinsi dari Sulawesi Utara, dari Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh stafnya, sampai dengan Wali Kota, Bupati, sampai dengan pala-pala Tuhan berkati, sehingga roh dan gentar dan takut akan Tuhan meliputi hati mereka, hikmat marifat-Mu bekerja dalam mereka, agar mereka boleh bekerja dengan rasa gentar takut akan Tuhan dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan seluruh rakyat di provinsi ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendatangkan kesejahteraan bagi provinsi Sulawesi Utara dari setiap sudut-sudutnya. Terima kasih. Abdi-Mu juga serahkan bangsa Indonesia. Bapak Jokowi, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keluarga, juga anak cucu Tuhan. Engkau berkati apa yang dia kerjakan Tuhan, melalui tangan yang Kau buat berhasil. Kau berikan hikmat sehingga apa yang dia kerjakan sungguh-sungguh Tuhan dapat memecahkan setiap masalah Tuhan yang ada yang sedang dihadapi di bangsa ini, khususnya dampak yang begitu berat dari COVID-19. Tapi kami percaya ada Tuhan yang membela di tengah-tengah bangsa ini, ada Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini, dan Tuhan sendiri yang mencengkeram setiap hati dari rakyat Indonesia
kebenaran, dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati juga setiap abdi-abdi Tuhan di jajaran pemerintahan. Tuhan juga lah yang memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah perekonomian, keamanan Tuhan, dan dari seluruh masalah yang ada. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih kemurahan kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, saya menyebut setiap kita bangkit berdiri, arahkanlah hati kita, tundukkan pikiran kita, dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersama-sama kami beribadah tanggal 1 November 2020, dan kami tetap mengundang di minggu depan untuk kembali beribadah bersama-sama GPII Manado. Saya Pastor Henny Ranuntanot mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.